Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah, taufik serta maghfirah yang dijanjikan oleh Allah sebagai pengampunan dan sebagai kasih sayang terhadap kita sebagai umat Islam, maka senantiasa kita memuji Allah, menyembah Allah dan tanpa menyekutukannya dengan satu apapun. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kemudian dinul Islam, Nabi yang mengajarkan jalan keselamatan kepada seluruh umat manusia yang mau menerima keselamatan tersebut, di mana beliau sendiri diperintahkan oleh Allah menyampaikan kabar, Inni Rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Tuhanmu untuk kalian seluruh manusia. Ya ayuhan nas, itu Al-Quran menarasikan itu. Dan hari ini kembali kita bertemu pada sesi tanggal 14 bulan Juli 2024, 10 hari menjelang penayangan film Doti, Ilmu Hitam ya. Saya kembali mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi, khususnya saudara-saudara Kristen atau non-Muslim, membahas terkait dengan tema Mesias palsu yang ada kaitannya dengan nasihat-nasihat Yesus, di mana nasihat Yesus ini berdasarkan Bible. Kalau didengarkan dan diikuti oleh yang mau beriman kepada Yesus, tentu mereka akan mendapatkan sisi terang dalam hidupnya menuju kepada dinul Islam. Alhamdulillah, kita sebagai penganut ajaran Nabi Muhammad, ajaran keselamatan atau Islam atau Shalom, diminta oleh Allah untuk menyeru kepada seluruh manusia agar mereka kemudian menyembah kepada Allah dan menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidupnya atau sebagai gembala dalam hidup atau pembimbing yang mengajarkan pola kehidupan yang hubungannya baik terhadap Allah pencipta langit dan bumi maupun terhadap sesama makhluk, khususnya manusia. Kita menerima kaidah-kaidah atau materi-materi atau tarekat-tarekat atau jalan-jalan atau ketetapan-ketetapan dalam hubungan tersebut, hablum minallah dan hablum minan nas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya, tema kita Mesias palsu ini berbicara dua arah, meski menggunakan istilah Yahudi Mesias atau Mesiah, tetapi agama Samawi itu jelas mendudukkan perkara ini dengan kadar yang tepat, harusnya tepat sasaran, ya, tidak melarikan makna ataupun arti atau kandungan daripada Mesias ini. Di mana Mesias itu manusia, Mesias itu bukan Khalik. Mesias itu gelar kepada manusia yang diutus oleh Khalik untuk menjadi pemimpin pada sekelompok manusia di mana dia diutus. Jadi tak ada alasan, sahabat Sasori, barakallahu fik, tak ada alasan bagi kita kemudian untuk menyembah Mesias, karena Mesias ini tatanannya dalam konsep agama Yahudi, dia hanyalah seorang raja, dia hanya seorang pemimpin, dia imam, ya, atau gembala dalam bahasa saudara Kristen,
yang menggembalakan Bani Israel sebagai domba Bani Yakub menuju kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan, yaitu mendudukkan Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi, bukan yang lain, dan mendudukkan Mesias ini sebagai utusan daripada Eloah Abraham. Ya, itu yang mesti dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa hal ini penting untuk kita utarakan? Kenapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena agama Kristen ini adalah agama syiar, sama seperti agama Islam. Sebagai agama syiar, ya tentu memiliki visi dan misi untuk mengkristenkan orang di luar Islam. Di dalam kitab saudara kita Kristen, ya, di dalam Matius 28 misalnya, nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Barang siapa yang percaya, dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu amanat agung. Dan juga kita temukan di dalam Markus 16 nomor 15-16 itu sampai seterusnya. Jelas di sana dikatakan bahwa beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Dan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya agama Kristen ini memiliki amanah yang harus dijalankan oleh saudara-saudara kita Kristen. Dengan kata lain, mereka harus menjadikan kita sebagai pengikut Mesias. Itu perintah. Kalau di Islam enggak ada perintah untuk menjadikan seluruh manusia itu wajib jadi Islam, itu enggak ada. Jadikan Islam, nggak bisa, nggak ada itu. Malah yang ada di Islam itulah ikraha fiddin, jangan kau paksakan orang kepada agama Islam. Tapi diperintahkan untuk menyampaikan Islam. Sampaikanlah Islam itu dengan cara baik, dengan cara yang hikmah kepada orang lain, dan ajaklah mereka berdebat dengan cara yang baik pula. Oleh karena itu, ya kita menunggu teman-teman non-Muslim untuk naik ke sini membahas tema ini. Kalau di Islam kan kita sudah final di Islam itu. Tidak ada keraguan bagi kita untuk mengimani tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita umat Islam memahami bahwa Nabi Isa ini sosok Nabi yang suci, yang diutus oleh Allah kemudian untuk mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi tidak ada Nabi Isa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk menyembah dirinya. Nabi Isa alaihissalam mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian saudara Kristen diajak untuk menyembah kepada Yesus. Karena itulah penting bagi kita sebagai agama kasih sayang untuk mengajak kepada saudara Kristen yang konon agama kasih untuk melepaskan ego, doktrin dan dogma dalam beragama, membicarakan tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan keselamatan, di mana temanya adalah hal yang fundamental, yaitu terkait Mesias palsu. Gitu teman-teman. Baik, silakan saudara-saudara kalau ada yang mau naik untuk berbagi cerita terkait ini.
Waktu dan tempat disilakan. Sambil saya benahi YouTube ya, karena admin saya lagi di luar katanya. Masya Allah, barakallah saudara Laf. Sehat selalu bang. Teman-teman di YouTube juga terima kasih ya. Suara bagus kan? Oke, silakan teman yang dari non-muslim yang ingin berdiskusi materi ini. Waktu dan tempat disilakan naik ke atas. Kita kasih ruang untuk berdiskusi ringan. Jangan emosi, jangan tantrum, jangan ngamuk-ngamuk. Halo, selamat siang, saudara MP. Halo. Halo. Teman-teman, nampak nggak orang ini? Oh, enggak. Langsung turun dia ya. Silakan saudara-saudara Kristen. Ini penting untuk kita bahas, gitu ya. Mana tahu selama ini dasar pijakan Anda beragama Kristen itu hanya karena keturunan aja, bukan karena proses belajar atau proses berpikir. Assalamualaikum Bang Juma. Ya, berada dalam agama Kristen. Waalaikumsalam. Iya, ya, Mas Dedi. Sekedar mau nyapa-nyapa aja Bang Juma ini. Oh iya, saya fans berat Bang Juma ini Bang. Siap, Masya Allah, makasih abang. Iya, saya selalu mengikuti yang di YouTube apa yang di mana, luar biasa sekali Bang. Iya. Siap. Salam kenal dari Brebes ya Bang. Iya Bang Mas Edi. Sehat selalu Bang. Salam kenal juga dari saya Bang Juma. Ya. Iya, kalau Bang Juma udah selalu. Iya Bang, iya Bang. Ya udah Bang. Ya, siap. Lagi nunggu oten ya Bang. Kalau gitu saya turun dulu ya Bang. Makasih udah dinaikin. Makasih Mas Dedi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang non muslim, mari kita diskusi pelan-pelan. Santai aja, jangan emosi ya, relax. Materi ini sangat menarik. Karena saya yakin banyak di antara saudara-saudara Kristen saya yang tidak terlalu mendalami materi Bible, selain hanya mendengarkan khotbah guru-guru dari gereja. Sehingga pendalaman materi terkait dengan Mesias ini mungkin kurang disajikan oleh pendeta atau pastor. Nah, di sini kita bisa ulas tuntas, di mana Bang Zuma ini adalah seorang ya, saya Kristen terkait Mesias palsu yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Bukan hal yang kemudian dibuat-buat, tetapi memang Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa di dalam pengajarannya beliau, Yesus ini muncul Mesias palsu. Nah, Mesias palsu ini yang sangat bahaya kalau diikutin. Kenapa? Karena ya masuk tergolong kemudian di dalam golongan orang-orang yang sesat dan juga disebut sebagai penyesat. Kalau di Islam itu kami sudah selesai ya terkait dengan Mesias atau Al-Masih. Beliau hanyalah seorang nabi, beliau hanyalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel, yang kemudian ketika mengalami pencobaan pembunuhan, Allah pencipta langit dan bumi menyelamatkan beliau sehingga
cerita itu selesai. Tak ada pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alkaha ila Maryam. Jadi seperti itu yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Isa al-Masih, anak laki-lakinya Siti Maryam itu hanyalah utusan Allah kepada Bani Israel. Ya, sebagai utusan mustahil dia juga adalah Tuhan. Nah, ini yang perlu untuk kita bahas bersama dengan teman-teman non-muslim, sehingga mereka kemudian bisa menyadari kalau rupa-rupanya yang bernama Yesus Kristus itu tidak selamanya Nabi dan Rasul. Ada juga penyesat yang menggunakan nama itu. Dan hari ini kita tahu Kristen itu adalah gelar untuk pengikut Kristus. Karena itu teman-teman Kristen harus menjelaskan ke kita, apakah Kristus yang mereka ikuti ini adalah Kristus utusan Tuhan langit dan bumi, atau justru Kristus yang dinubuatkan atau diramalkan oleh Yesus sebagai penyesat atau similisisis yang datang dengan memakai namanya dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi harus kemudian kita minta ya, kepada mereka saudara-saudara Kristen untuk menjelaskan di mana aspek kesamaannya bahwa Kristus utusan Tuhan yang maha tinggi kepada Bani Israel adalah Kristus yang Kristen sembah hari ini. Sementara di antara dua Kristus, antara Kristus utusan Tuhan dengan Kristus yang penyesat, yang bisa kemudian menjawab dan menjelaskan antara yang asli dengan yang palsu adalah Bible itu sendiri, adalah Yesus itu sendiri. Jadi harus didudukkan dua keadaan. Yesus saat dia mengajar dan penampakan Yesus yang adalah penyesat. Yesus pada saat dia mengajar siapa muridnya, dan Yesus yang adalah penyesat siapa yang disesatkannya. Itu penting untuk kita kaji. Nah, yang bisa menjelaskan ini adalah saudara kita Kristen. Kalau kita umat Islam itu sudah paham. Umat Islam sudah paham bahwa Tuhan tidak mungkin turun level menjadi makhluk. Tuhan tidak mungkin turun level menjadi anak Tuhan. Tuhan tidak mungkin kemudian turun ya sebagai ciptaan. Itu dalam konsep Islam. Qul huwallahu ahad. Jadi Nabi Muhammad diminta menyeruh manusia untuk mengimani, meyakini, mempercayai dan mempraktekkan dalam prosesi imannya bahwasanya pencipta langit dan bumi itu hanyalah satu, tidak dua, apalagi tiga. Kemudian umat Islam sudah paham Allahus Samad, bahwa pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala-galanya. Makhluk seluruhnya, langit dan bumi beserta isinya, itu bergantung kepada pencipta langit dan bumi yang disebut Khalik atau Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan si penyesat ini tentu menginginkan manusia juga untuk menyembah dirinya, menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, menyembah selain daripada yang telah menciptakan. Nah, keadaan ini muncul kemudian di tengah-tengah kita. Adanya saudara-saudara kita Kristen yang menyembah, beribadah kepada sembahan mereka yang bernama Kristus ini. Sedangkan Yesus anak Maria meminta kepada muridnya agar waspada kepada oknum yang mengaku akulah dia, atau oknum yang mengaku aku Mesias, atau oknum yang mengaku bahwa dia adalah
Tuhan yang nuzul kemudian menjadi manusia. Begitu juga terhadap orang-orang yang mengajarkan hal tersebut. Harus diwaspadai menurut Yesus. Karena kata mereka di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu artinya plural atau global atau majemuk, banyak orang lah istilahnya. Banyak orang yang akan mengajarkan hal-hal terkait dengan Yesus Kristus ini. Untuk itu kita berharap ada yang non-muslim yang ingin menjelaskan kepada kita. Kalau ada non-muslim yang kemudian tahu materi ini, kemudian tidak mau menjelaskan, artinya mereka sebelum membahas ini mereka sudah tahu. Mereka sudah paham, mereka sudah mengerti bahwa apa yang akan dinarasikan oleh Bang Suma ini sebenarnya itu adalah satu kebenaran. Minimal kalau mereka tidak mengakui kebenaran itu, minimal mereka sudah bertanya-tanya. Mereka sudah mulai ragu, mereka sudah mulai bimbang. Jangan-jangan yang disampaikan Bang Suma ini betul. Jangan-jangan yang dinarasikan oleh Bang Suma ini adalah benar. Jangan-jangan selama ini memang saya menyembah kepada si palsu ini. Jangan-jangan. Kemungkinan itu terjadi di antara saudara-saudara kita yang non ini sudah mulai berpikir. Iya ya? Kok bisa ya? Bukankah ketika saya belajar Bible, membuka Bible, yang saya temukan Yesus ini sibuk aja nyembah kepada Sang Elohim. Sibuk aja Yesus ini mengajar murid-muridnya untuk beribadah menyembah kepada Sang Elohim. Sibuk aja Yesus ini untuk melakukan prosesi-prosesi ibadah penyembahan. Sedangkan saya sekarang ini menemukan diri saya menyembah justru kepada oknum yang diceritakan sibuk menyembah. Malah diceritakan dia adalah hamba. Tapi saya kok malah menyembah. Jangan-jangan yang saya sembah ini benar-benar si palsu. Nah ini kemungkinan-kemungkinan ini sudah terjadi saudara-saudara sekalian. Sehingga materi ini dianggap berat. Materi ini dianggap sebagai pukulan yang sangat mematikan. Sekaligus menghidupkan. Kenapa mematikan? Karena menghancurkan dogma doktrin. Kenapa menghidupkan? Karena membuat tersadar. Jangan-jangan memang saya salah. Karena setiap kali saya bertanya kepada tokoh yang ada di dalam agama saya, selalu bilang jangan banyak tanya. Imani saja, percayai saja. Ada apa ini? Dan saya beribadah hari Rabu, tidak ada dalilnya di dalam kitab saya. Ada apa? Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu betul. Dan setiap tahun di bulan November, tanggal 25 November, selalu merayakan. Ada apa ini? Setiap tahun ada perayaan Hari Gatal di bulan November. Jangan-jangan Hari Gatal ini cuma rekayasa doang. Tanggal 25 November, Hari Gatal sedunia, jangan-jangan ini adalah sesuatu rekayasa yang memang tak ada hubungannya. Nah, ini bahaya ini kalau memang ini terjadi. Lalu kemudian peringatan kenaikan, kemudian kenaikan haji dan keturunan haji. Selalu diperingati. Tuhan Maha Pencipta, Dia Maha menghidupkan, Maha mematikan. Ulangan 32:39. Tapi kok saya selalu memperingati kenaikan dan kematian? Ada apa ini? Apa jangan-jangan betul saya berada dalam lingkaran yang telah nyata-nyata disesatkan? Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini membuat saudara-saudara kita non untuk segan untuk naik membahas materi ini. Jangan-jangan itu. Karena saya yakin di sini ada non-muslim juga yang nonton di antara 700 orang ini, nggak menutup kemungkinan ada yang non-muslim. Karena begitu naik, pasti yang dihadapi adalah isi kitabnya sendiri.
Karena kita hanya menyajikan materi, maksud saya apa yang saudara-saudara kita mestinya seluruh makhluk. Karena Bible kami mengajarkan bahwasanya ya kalian memang harus menjadi pengikut Kristus. Alasannya ini dan itu. Tapi sampai ini sudah berapa menit ini? Gak ada yang berminyak naik. Udah 15 menit. Jangan-jangan. Ya saya sangat berterima kasih kalau tidak naiknya mereka itu karena mereka udah mulai paham. Mereka sudah mulai berpikir, wah ini Bang Suma kayaknya benar deh. Nah, itu yang kita takutkan itu terjadi, teman-teman. Kemarin itu ada yang mau mu'alaf WA saya gitu ya. Ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan ajak bercanda gitu ya. Masya Allah. Oke teman-teman, ada nggak barang-barang impor gitu ya dari mana gitu suruh naik ke sini untuk berdiskusi gitu ya? Coba yang non Muslim ketik 3 coba. Yang non Muslim ketik 3 di bawah biar kita naikkan. Di sini belum zuhur, sedikit lagi teman-teman. Casa Grande. Tunggu ya teman-teman ya. Oke, belum ada teman-teman kita dari non-muslim yang mau berdiskusi dengan kita ya. Ini adalah cukup luar biasa ya teman-teman. Sudah kurang lebih 30 menit. Coba di tap-tap layarnya kepada yang non-muslim. Mana tahu ada yang ada yang nggak tahu kalau kita lagi buka Komal menyediakan bagi mereka untuk berdiskusi. Termasuk Edis, siapa lagi? Teman-teman kita yang dijagokan oleh saudara-saudara non-muslim. Coba dikirim ke mereka. Mudah-mudahan mereka bisa kesini untuk berdiskusi. Saudara Dilan, Salam, silakan naik. Apakah kalian sudah punah? Atau kalian masih ada tapi malu-malu?
abangku Arif RH, syukran. Ya, ketik 3 yang non muslim minta permintaan, silakan naik. Sudah punah kah? Udah punah. Oh gitu. Teman-teman yang di Jakarta, Casagrande itu di jalan apa sih? Saya sendiri nggak paham. Maklum lah, kita kan turis. Saya ditanya tuh sama teman, Casagrande, apartemen Casagrande itu jalan apa? Ketik di bawah coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mahfuz. Oh, Casablanca, iya ingat. Dakwahnya. Pengesek, mau dia yang paling cantik. Semua kita bawa ini cantik-cantik mana mau, emang tebuk ini. Yang mana nih? Yang mana dia beliau ini? Kita tebak. Ah iya, aku ingat. Aku contreng mukanya. Sep. Mudah-mudahan tidak salah, biar tidak merepet. Bismillah. Oke, Saudara Dilan, thank you. Selamat bergabung. Halo, Bang. Halo. Iya, halo. Ya, halo. Iya, nampak kedengaran Bang, halo. suaranya. Iya, halo. Suaranya bagus. Kedengaran sih suaranya. Iya. Iya, alhamdulillah. Bisa buka kamera, Bang? Buka kamera sebentar. Itu ini kayaknya ada dua ini dua HP yang double jadinya. Dimatikan aja suaranya. Wih, cantik kali orangnya, Masya Allah. Cantiknya. Anaknya siapa ini? Bang, tadi saya salah pencet. Cantik sekali. Udah buka kamera aja, Bang. Tadi Ya. saya salah pencet, Bang. Tadi kan minta naik. Iya. Tapi malu. Dari mana? Hah? Dari mana abangku ini? Sekte apa maksud saya? Katolik apa Protestan? Saya sekarang apa ya? Saya dari Gimana, Islam, gimana? Bang. Saya dari Islam masuk Kristen. Islam. Oh, murtadin. Itu murtadin namanya, Bang. Ya, mereka. Seorang muslim yang murtad berarti. Udah berapa lama dari pindah agama? Kalau pindahnya sih waktu zaman sekolah sih. Tapi dibaptisnya baru. SMA. Oh gitu. Berarti Nah, dulu- proses belajarnya itu Nggak belajar sih. Nah, dulu saya Gimana? disekolahin sama orang Kristen. oh gitu. Jadi ceritanya ini balas jasa gitu kan ya? Bukan balas jasa sih, tapi dulu waktu SMP kalau nggak salah. SMP lah. Sekolah SMP. kan disekolahin sama orang Kristen. Terus sekolah di Katolik. Mm-mm. SMP Katolik. Kenapa bisa disekolahin sama orang Kristen? Orang tua nggak ada atau gimana? Orang tua tidak mampu, Bang. Oh ya, lagi-lagi faktor ekonomi ya. Berarti Faktor ekonomi. bukan dalam proses belajar bukan dalam proses belajar Islam dan menemukan kekurangan kelemahan di Islam lantas murtad berarti ya, bukan ya? Dulu tidak tahu, Bang. Dulu tidak pernah sekolah Islam juga. Oh ya, berarti bukan proses belajar mengenai Islam lalu kemudian mendapatkan kelemahan atau celah di Islam lantas murtad.
Oke, nah sekarang setelah saudara saya ini jadi Kristen, sudah dibaptis, tidak boleh disembah kan? Follower Dilan ini banyak yang DM katanya kenapa masuk. Tidak pernah. Iya, Tidak. nggak Pak. Cuekin Tadi aja itu, Bang, cuekin aja. Tadi abang punya video FFP di aku, terus aku coba-coba. Bukan Iya nyamar nggak saya. apa-apa Bang, nggak masalah. Kita kan, iya beliau murtadin, nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Kita tampil sebagai apologet Islam ini untuk menjaga hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi gitu loh. Jadi nggak usah terlalu negatif thinking terhadap saudara sendiri. Jadi saudara Dilan gimana dengan narasi saya barusan? Kalau Anda menyembah Kristus yang asli pun itu salah, menyembah Kristus palsu juga ya salah. Maju kena, mundur kena. Apakah saudara ingin bertahan pada kesalahan? Silakan. Ya, yang selama ini saya belajar di satu agama sih, saya belum belajar di semua agama. Jadi apa yang saya sembah itu ya itu. Belum. Dulu waktu kecil kan saya langsung karena ekonomi terus keadaan keluarga juga jadinya ya itu tadi. Ya, sekarang usia berapa Bang? Sekarang sudah tua lah Bang, saya lahir 93. 93, masih muda itu. Ya sudah lulus. Masih muda itu, yang tua itu 75 tahun. 75 tahun ke atas itu baru tua. Kalau masih usia segitu itu masih muda. Ini di dalam Bible nih ya. Di dalam Bible itu sendiri diajarkan untuk waspada kepada Kristus palsu. Anda paham sampai di sana materinya di dalam agama Kristen ini? Bahwa Yesus yang asli mewaspadai murid-muridnya agar tidak percaya atau tidak mengikuti Yesus palsu. Nah, bagaimana sekiranya Anda murtad ini menyembah Yesus palsu itu gimana ceritanya? Sekarang saya sudah kembali ke orang tua saya asli. Jadi? Enggak, jadi Muslim kembali? Belum, cuman di keluarga saya saja yang di luar. Mereka iya Bang, Islam. Ada kakak, ada abang, tapi abang tak tahu lah abang agama apa. Bilang Islam gak pernah ke masjid, gereja Kristen gak pernah ke gereja. Iya, itulah semua yang menyebabkan kami harus hadir memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya jelas Islam, Kristen. Nah, pembahasan kita di sini Saudara Dilan adalah apakah yang disembah oleh orang Kristen ini adalah Mesias yang asli atau Mesias palsu. Kalau yang disembah juga ini adalah Mesias asli, itu salah karena tidak diajarkan oleh Yesus. Mesias itu apa? Untuk Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Atau Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara menyembah Mesias atau menyembah Kristus, karena Kristen itu kan pengikut Kristus dan terbukti menyembah Kristus, maka itu keliru, itu salah. Karena yang harus disembah menurut Yesus itu hanya Tuhan pencipta langit dan bumi saja. Dan jadi kalau Anda menemukan diri Anda menyembah kepada makhluk, baik itu Yesus yang asli maupun yang bukan asli, itu dua-duanya makhluk. Satu mengajarkan manusia kepada keselamatan, yang satunya mengajarkan manusia kepada kesesatan. Nah, posisi Saudara Dilan ini di mana?
Ya, saya sekarang sih saya ke gereja juga hari Minggu. Kalau di rumah ada tahlilan, mama juga ikut. Semua ikutlah. Iya, maksud saya saudara, kalau Anda menyembah kepada Kristus, Yesus, maka terindikasi Anda menyembah kepada penyesat. Karena murid-muridnya Bani Israel itu tidak menyembah kepada Yesus Kristus. Tapi Yesus berpesan, hati-hati dengan Yesus palsu. Nah sekarang Anda pengikut Yesus palsu, bahkan penyembahnya. Yesus palsu itu yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus. Yesus ada berapa? Yesus itu ada banyak, satu yang asli. Yang asli siapa, Bang? Yang asli, yang nabi yang datang kepada Bani Israel, yang diutus hanya untuk orang Yahudi saja. Gitu Bang. Sedangkan Dilan bukan, Yesus yang asli hanya untuk orang Yahudi. Gimana dong? Yesus di dalam Matius 2. Saya di Kristen juga belajar belum inilah, di Islam juga apalagi itu. Jadi saya masih itulah. Oke lah kalau begitu. Menurut Saudara Dilan, Tuhan itu ada berapa, Saudara Dilan? Lah, kalau sekarang sih Tuhan Yesus kan sangat Tuhan Yesus kan. Tuhan. Iya, kalau saudara adalah satu Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Anda bisa menuhankan yang namanya Yesus sedangkan Yesus menyembah kepada Tuhan yang lain? Siapa? Tuhan Bapa. Oh, itu Allah Bapa. Ya, Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. Dia tidak menyembah. Sementara Bang. Anda, ya gimana? Menyembahlah. Masa tidak menyembah? Matius 26 nomor 39. Yesus semalam-malaman sujud berdoa kepada Bapa, berarti dia beribadah. Yohanes 4 nomor 22. Jelas Yesus di situ Bukannya Tuhan Yesus katakan itu kemudian firman-Nya lah. Aduh, nggak tahu lah aku. Ya. Yesus bukan firman. Yesus itu manusia. Yesus bukan firman. Firman itu perkataan. Kalau dikatakan Yesus adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia, betul. Sama seperti alam semesta ini. Alam semesta ini adalah firman. Bang. Ya. Saya sudah menikah, tapi itu kemarin menikah di gereja. Terus Ya itu. anaknya tadi. sudah punya. Anaknya siapa? Oh, saya. Anaknya sudah punya. Belum ada anak. Proses. Iya. Itu kemarin juga di gereja juga ada keluarga dari Muslim semua datang di gereja. Bukan kemarin sih, udah lama juga. Iya, Jadi- itulah dia di dalam di mana? Bagaimana, saudara? Anda menyembah Yesus di mana Yesus sendiri sibuk menyembah kepada Tuhannya itu gimana? Tunggu Dilan cerita. Iya, Dulu gimana? Dilan kan Siap. dulu pertamanya itu Muslim ya, terus sekolah di sekolah itu orang Kristen, terus belajar terus saya ikut sekolah minggu. Nah sekolah minggu sampai lulus SMA. Setelah lulus SMA saya sudah buat KTP Islam. KTP sih Kristen Islam mungkin. Terus 2012 ya, lulus SMA tuh tahun berapa sih? Terus dulu sudah mau nikah sama orang Islam nih.
Nah, sempet tuh KTP pertama aku yang ikut keluarga Kristen kan sudah Kristen. Terus saya balik ke emak aku yang di Cilegon. Itu sudah KTP sudah Islam. Terus gak jadi sama itu. Gak jadi. Terus dapat jodoh orang Kristen. Terus 2012 sudah ke KTP Islam, terus 2020 lah. 20 Iya. pas corona itu KTP ganti lagi Kristen. Oh, Itu mau nikah. iya. Anda tahu tidak, Saudara Dilan, tahu nggak kalau orang Kristen itu nanti diusir oleh Yesus? Itu saya tidak belajar lah Bang, tidak belajar ke situ-situ. Yang aku tahu ya, Tuhan Yesus sama itu Allah, tidak belajar sampai dalam-dalam lah Bang. Cilegon bukan Cirebon, Cilegon. Saya sembahyang Tuhan Yesus firman dengar tuh. Tapi yalah iman nggak tahu imannya apa, lemah ya. Iya, maksudnya bukan di situ. Saya jadi bingung harus bicara mulai dari mana ini, Saudara Dilan. Anda percaya, Anda menyembah kepada Yesus. Menurut Anda dia adalah Tuhan, tapi menurut Yesus dia Abang, bukan Tuhan. Itu Allah itu bukannya sama, nggak sama nih. Allah kan sama kan, tulisannya juga sama. Ya, Allah itu Tuhan yang umat Islam, Tuhan dalam bahasa Arab itu. Iya, tapi kan sama tulisannya. Bukannya kayak nama saya Dilan. Mana-mana nama kan sama. Atau saya nggak tahu lah. Yang saya pikir sih Allahnya sama lah. Karena Enggak sama lah. Kalau Tuhan yang benar itu satu, tidak pernah menjadi makhluk. Tuhan yang satu itu tidak pernah jadi makhluk, tidak pernah mati, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah dibunuh, tidak pernah ditampar, tidak pernah diludahi, tidak pernah diseret, tidak pernah ditelanjangi, tidak pernah digantung, tidak pernah dibunuh. Itu Tuhan yang betul. Sedangkan yang namanya Yesus itu manusia, pernah jadi bayi, dinetein sama ibunya, pernah ditampar, dibunuh, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh, dikubur. Bagaimana bisa jadi Tuhan yang kayak begitu? Tidak lolos jadi Tuhan bagi orang yang berakal. Begitu, Saudara. Tapi kan dia bangkit, Bang. Kalau bangkit dari kematian itu hantu. Hantu, makanya di dalam Matius 20, Matius 20, yang bangkit kan jasmaninya, Bang, bukan roh yang keluar dari jasmani. Kalau roh keluar dari jasmani, kalau roh keluar dari jasmani kan itu biasanya hantu. Tapi kan yang bangkit kan jasmaninya. Murid-murid Yesus ketika Waalaikumsalam, Tante Matius. Murid-murid Yesus, sabar dulu. Murid-murid Yesus ketika melihat seorang Yesus yang bangkit dari kubur, muridnya menyangka Yesus itu hantu. Tapi Kristen mengira orang yang keluar dari kubur itu Tuhan. Kira-kira perkiraan yang betul, murid Yesus atau Kristen? Muridnya Yesus ketika melihat orang keluar dari kubur dipikir hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan dan kaget sebab mengira melihat hantu. Kristen mengira melihat Tuhan. Kok bisa? Keluar dari kubur kok Tuhan? Yang benar keluar dari kubur itu dikira hantu. Itu baru tepat. Tapi kan kalau hantu itu roh, Bang. Ini dia lobangnya betul-betul ada. Yesus berkata di dalam Matius 2, Yohanes 6 nomor 70.
bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblis yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah Yudas. Ya betul. Saya pernah itu nonton yang film Yesus lah, yang The Passion of the Christ ini kan. Memang yang lihat ini kan yang perempuan tuh lihat dia kira hantu, dia lari. Terus dia kasih tahu, bagi tahu itu siapa itu murid-muridnya yang lain, dia melihat hantu, kuburannya kosong. Dia melihat atau nggak tahu lah, melihat hantu kali apa. Tapi itu ada satu murid, dia kira memang hantu, dia percaya. Tapi itu Tuhan Yesus mengatakan, seingat aku lah dari film itu, kalau hantu kan tidak mungkin dagingnya itu berdaging gitu loh Bang. Ini kan berdaging. Kalau hantu kan roh kalau begini kan nggak ada, hilang gitu. Ternyata bisa dipegang gitu. Nah, itu sekarang kenapa Yesus kenapa Yesus mengatakan Yudas sebagai iblis? Padahal Yudas itu daging. Yudas apa? Yudas Iskariot. Kenapa Yesus katakan bahwa Yudas Iskariot itu iblis, sementara iblis itu roh? Iblis sifatnya Bang. Sifatnya seperti iblis. Kalau misalnya ada orang kerasukan setan, bisa nggak? Ya itu tadi sifatnya mungkin. Iya, maksudku orang kerasukan setan itu bisa nggak? Kerasukan setan tuh zaman dulu atau zaman sekarang? Ya sekarang pun bisa nggak? Saya nggak percaya sih Bang ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya? Di dalam Bible kok ada orang kerasukan setan, masa Anda nggak percaya? Nani mah? Yudas kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 ada seorang yang berlari-lari yang tinggal di kubur. Dia kerasukan setan. Masa nggak percaya sama Yesus? Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 ada orang kerasukan setan. Masa nggak percaya kepada Bible? Aku nggak pernah baca lah Bang. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Kira-kira setan bisa nggak mengaku Yesus? Nggak tahu. Di dalam itu ada saksi. Yang aku lihat lah, aku nggak pernah baca Bible, cuman aku menyaksikan filmnya itulah. Film. Kan saksinya kan nyata itu Tuhan Yesus, bukan itu kayak roh gitu loh. Kalau misalnya roh kan oke lah dianggapnya hantu atau apa, setan. Tapi kan dia berwujud daging. Kalau orang berwujud daging, terus ada lubangnya juga, ada yang apa nih, jejak-jejak yang bukti nyata loh Bang. Sekarang misalnya kalau yang disalib yang lubang tangannya bukan Yesus tapi orang lain, gimana? Nah tapi kan ada lubangnya. Iya, kalau yang semua. Iya, kalau yang digantung itu ternyata bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini, bukan Yesus, betul? Siapa yang digantung? Yang disalib. Tunggu dulu. Kalau ternyata yang digantung ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur ini bukan Yesus, betul? Ternyata itu belum tentu benar kan? Belum tentu benar. Iya, betul. Kalau misalnya yang disalib ini bukan Yesus, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus kan? Lah kalau misal ini Yesus, yang keluar Yesus dong. Betul. Tapi kalau bukan? Kalau bukan siapa yang disalib itu jelas. Enggak, jawab dulu. Kalau Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur adalah Yesus. Sepakat kita kan? Tapi kalau bukan Yesus yang disalib, berarti yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Sepakat? Aku nggak tahu juga lah. Nah itu dia masalahnya. Masakan ia yang disalib bukan Yesus, lalu yang keluar dari kubur adalah Yesus? Tidak mungkin. Ya. Berarti kalau yang disalib ini bukan Yesus, maka yang disalib ini, yang keluar dari kubur ini juga bukan Yesus. Itu otomatis itu, betul? Ya, tapi kalau itu misalnya benar, kalau misalnya salah kan itu Tuhan Yesus. Jadi kalau benar yang disalib Yesus, berarti yang keluar dari kubur Yesus, betul? Ya kan, berarti ada dua opsional.
benar atau apa nih? Nah, Bukan. sekarang kita buktikan apakah itu Yesus yang disalib atau bukan Yesus yang disalib. Emang ada buktinya? Ada? Aku nggak tahu. Nah, sekarang Yesus ketika belum terjadi penyaliban, Yesus mengajarkan murid-muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia itu siapa? Akulah Yesus. Berarti penyesatnya mengaku akulah Yesus. Mana sih? Di mana itu? Lukas 21 nomor 8. Coba kamu buka. Nah gitu dong. Saudaraku Matius, ganteng, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Lukas Ya. berapa? Ya. Lukas 21 nomor 8. Habis ini saudara Matius nanti boleh gantikan saya ya. Lukas 21 ayat. Boleh 8. boleh saya narasi sebentar ya? Saya ganti ya. Habis ini Lukas. nanti setelah dia baca. Oke. Lukas 21 ayat Baik, 8. siap Gurunda. 8. Hai. Siap. Hai. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, Dan? saatnya sudah dekat. Oh bang, gini loh bang, Nah, waspadalah. silakan. Tunggu ya, Ah. sini banyak bising lah. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Ya, yang bertanya. Muridnya. Ya, oke. Untuk muridnya yang bertanya. Oke, Kan berarti ada seorang murid bertanya. Heeh. Oke, terus. Terus kan ada orang murid, guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya Ya. kalau itu akan terjadi? Terus Yesus ini jawab, Ya. waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab Ya, kamu. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Betul kan? Oke. Bang? Betul. Apa yang salah? Bang? Jadi penyesatnya itu berkata, akulah dia. Bukan bang, ini ada titik komanya. Jadi Loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesatnya berkata apa? Akulah dia. Itu tanda-tandanya. Penyesat itu berkata, akulah dia. oke, ini kan Tuhan Yesus yang ngomong kepada muridnya ini. Kan Ya. gini, Hei. Hei. ini bahasa kita ya, bahasa Iya. kita lah. Hei. Hei, kamu harus hati-hati sebab nanti ada orang yang pakai namaku untuk menyesatkan seseorang dengan memakai namaku. Iki lo saya, ini lo saya gitu kan maksudnya. Iya. Penyesatnya itu berkata, akulah Yesus. Penyesatnya. Iya kan? Betul nggak? Jadi penyesatnya itu muncul setelah Yesus membawa nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Betul nggak? Itu dulu. Betul dong. Betul Iya, dong. betul. Masya Allah. Nah sekarang, siapa oknum yang mengaku akulah dia setelah itu? Baca Yohanes 18 nomor 5. Nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Yohanes 18 nomor 5 dan seterusnya. Abang ini kan sebelum itu, ini sebelum yang di Lukas Penangkapan. itu yang di Lukas Tuhan Yesus ngomong saat terjadi penyalipan. Ya. Nah, di Yohanes nih jauh sebelum penyalipan. Enggak. Di Lukas 21 itu bukan penyaliban, di situ belum penyaliban. Dalam Iya, penyalipan. belum. Terus yang di Yohanes ini jauh sebelum penyalipan. di Terus Yohanes masa ini, ngomongnya mundur? di Yohanes ini justru itulah oknum yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia. Itulah yang ditangkap penyesatnya. Bukan abang kalau cermati di Lukas itu dia bicara pada waktu dia mau penyalipan.
Tapi kalau di Yohanes jauh sebelum penyalipan. Jadinya masa ngomongnya mundur? Duh, dari mana? Dari mana saudara tahu jauh sebelum penyaliban? Sedangkan Yohanes 18 itu detik-detik penangkapan oknum yang bernama Yesus. Coba Anda baca. Tapi iya betul ini, tidak ada yang salah. Bukan betul dalam catatan ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sementara Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Di situ ditanya, siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang itu? Akulah dia. Nah tuh. Ini waktu penangkapan loh Bang. Nah iya. Nah, akulah dia. Tadi apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang yang mengaku akulah dia. Bukan, ini nggak ada sambungannya sama ayat Lukas Bang. Enggak. Jadi Enggak ada sambungannya. Iya, nggak ada sambungannya. Ini Yohanes ini menceritakan penangkapan. Jadi yang prajurit itu akan menangkap murid Yesus. Daripada Yesus yang apa nih ibaratnya jangan mereka yang ditangkap, akulah dia, akulah ini loh yang kamu tangkap, yang kamu cari nih aku, bukan kalau dalam Lukas kan itu firman-Nya mengatakan kalau misalnya ada kayak zaman sekarang ngomongnya penginjilan atau apa, lo pakailah akulah dia. Lah ini kan waktu ditangkap, daripada dia mengasihi murid-muridnya, daripada muridnya ditangkap, dia mengaku saja akulah Yesus gitu loh. Bukan, nggak ada hubungannya sama Lukas tadi Bang, setelah aku baca. Sekarang pertanyaannya, kenapa kejadian itu di situ ada Lukas, di situ ada Yudas, kenapa? Gini. Ibaratnya gini, abang seorang guru ya, abang Zuma seorang guru punya murid. Anda terus ada apalah gitu mau nangkap abang. Abang ini ngasih muridnya, jangan tangkap muridku, akulah nih yang kamu cari, aku gitu. Akulah dia yang kamu cari. Gitu loh, Bang. Di mana murid Yesus mau ditangkap? Itu tertulis di mana? Di mana? Murid Yesus itu tidak ada. Tidak ada murid Yesus mau ditangkap, itu nggak ada. Anda baca Lukas 14. Nah, ibaratnya itu ada yang mau. Karena pada waktu itu Bang, karena pada waktu penangkapan Tuhan Yesus, prajurit tidak tahu di mana Yesus, mana yang Yesus, mana yang siapa. Nah, Yudas yang ngasih tahu kan, atau apalah mencium tak apa. Ini aku tangkap gitu. Saya nggak diizinkan untuk menjelaskan soalnya teman-teman. Boleh. Aku juga kurang tahu. Aku cuma nonton di film-film lah Bang. Tapi kalau hubungannya ini setelah aku langsung tangkap, nggak ada hubungannya sama yang di Lukas tadi Bang. Maaf ya Bang. Berarti kamu punya kepercayaan ini cuma melalui film ya, melalui kitab. Bagaimana kamu bisa terpercaya? Kamu percaya mau mendengar kisah Yesus cuma dari film. Itu film sandiwara. Bukan kan, itu film kan dicocokin dari yang ini. Jadi film-film nabi-nabi terdahulunya juga sandiwara dong. Kalau film itu kalau itu dibuat oleh manusia. Bagaimana kamu bisa percaya melalui film? Iya, aku nonton. Mau belajar itu baca kitab, baca Bible. Aduh, pusing kamu ini. Memang agama memusingkan kamu ini. Saya masuk Islam. Kalau saya ada Kristen terus, bodoh terus sama dengan kamu ini. Pusing. Kamu saja percaya dari cerita perjalanan Yesus dari film. Bagaimana mau cerdas? Astaga, perlah. Pusing. Coba kamu pikir. Ketika kamu dari lahirnya Yesus saja, ketika malaikat mengatakan kepada Gabriel, malaikat, kamu akan mengandung seorang anak manusia. Kenapa dia lahir tiba-tiba jadi Tuhan? Sedangkan malaikat mengatakan kamu akan lahir mengandung seorang anak manusia. Kalau kamu pikir secara kamu punya akal sehat, kenapa malaikat katakan dia manusia tiba-tiba lahir jadi Tuhan? Sedangkan waktu masih di kandungan Yesus, malaikat tidak pernah mengatakan kamu akan mengandung seorang Tuhan.
Kenapa dia ketika Sabar, lahir jadi sabar. manusia? Kanda sabar Bang Matius. Kanda Handi, monitor Kanda. Halo, Kanda. Halo, Bang Handi. Bang Handi monitor. Saudara Matius, nanti Bang Handi tolong infokan. Kebetulan di bawah ada Pumbese, Kepala Kejaksaan Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Mau ketemu saya Bang Handi, saya turun dulu ke bawah. Ambil alih dulu koma sebentar aja. Oh iya. Ada Bu Jaksa di bawah. Bentar Kanda ya. Siap, turun dah siap. Oke. Tenang Yuk. saja. Siap. Yuk, Assalamualaikum. Silakan Saudara Dilan. Waalaikumsalam. Diperlembut lagi sedikit. Ya, jangan bosan-bosan kita diskusi sini. Ya, sebentar aja saya kok. Silakan. Lanjut Bang Handi. Tenang dia Dila, saya nemani Anda di sini. Jadi itu Dilan. Kira-kira menurut kamu seperti apa itu? Kalau dari pola pikir kamu. Sekarang kemana dia ini lari? Ada masih dia gini. Bentar. Kameranya Mereka ini tutup harus aja diluruskan. Bang Juma. Biar jelas. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak diluruskan cara pikir mereka ini, mereka jadi begini. Dilan, bagaimana menurut kamu itu? Nah, dulu jangan dipaksa, dia lagi dagang itu, tunggu Bang, dulu. saya turun dulu Bang, ada orang beli nanti naik lagi. Jangan, Saya sudah bodoh. nggak usah turun. Gua nggak ngomong sama siapa. Nggak apa-apa lah. Kenapa mau turun? Nggak apa-apa. Halo. Santai aja. Pusing dia Matius. mau jawab itu. Itu saya tanyakan tadi itu. Saya bilang malaikat kan mengatakan Gabriel, Santai aja, Matius. kamu akan mengandung kamu percaya malaikat atau percaya itu malaikat ini? Halo. Halo. Ya. Ya, Muslim Kristen. Muslim Kristen, Bang. Kristen dong. Oh. Sehat ya, Bang? Ya, puji Tuhan, sehat. Ya, mantap. Kalau tadi saya dengar Ya, itu begini, Ya. Bang. Ya. Kan bilangnya yang di Matius sama Lukas tuh, penangkapan sama yang Yesus bilang akan datang. Ya. Itu merujuk pada nabi palsu. Setelah Yesus tuh akan ada orang yang nanti mengaku-ngaku. Halo. Bentar dulu, Matius. Terusin, Bang, terusin. Nah, dia akan ngaku-ngaku kalau dia juga Tuhan, dia juga nabi. Nah, itu Yesus mewanti-wanti, dia kasih nubuatan kalau akan ada nabi palsu. Makanya nanti dia akan datang terus dia bilang akulah dia. Itu merujuk sebagai dia juga Tuhan, begitu. Kalau saat penangkapan itu Yesus bilang akulah dia, bukan bilang akulah dia nabi palsu, Bang. Tapi ditanya itu di situ, makanya dia bilang akulah dia, orang yang kalian cari. Begitu. Jadi pemahamannya jangan diputar-putar. Ya, jadi menurut Abang nabi palsu itu siapa, Bang? Ya cari tahu sendiri nabi setelah Yesus siapa, yang dianggap nabi yang datang setelah Yesus siapa, coba. Tapi sepertinya di situ akan datang padamu, bukan kepada yang lain, kepada muridnya loh nabi palsu itu, Bang. Maksudnya? Kepada muridnya itu. Bukan. Emangnya ada? Iya. Baca coba Matius 7:15, Bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu bukan datang kepada di luar muridnya, datang kepada muridnya. Datang kepada Bani Israel, Bang. Anda mau larikan ke nabinya umat Islam, ya kagak nyambung, Bang. Kagak nyambung, Bang. Iya. Banyuman, saya kontrol dulu. Kagak nyambung, Bang Piu-piu gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Ya kalau memang mau anggap
Ya monggo saja, ya itu kan doktrin ada. Kita di sini nggak mau memaksa orang pintar gitu. Ya, di sini tidak ada orang memaksa orang pintar, tapi bacalah Bible dengan baik. Jelas kok nabi palsu itu siapa. Sedangkan nabi sesudah Nabi Isa alaihissalam itu memuliakan dia, tidak mengutuk dia. Ya, jadi sesudah Yesus, sejaman Yesus itu banyak. Bahkan yang namanya Saulus itu menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Kemudian Yesus nggak ada, dibuatkan kisah bahwa Yesus itu terkutuk. Ya itulah. Justru ajaran Islam itu memuliakan semua para nabi. Gimana mau palsu? Dan apa hubungannya, nggak nyambung. Justru Yesus berkata, sesudahku, aku akan minta kepada Bapa, ya, karena apa yang aku sampaikan ini belum lengkap, karena kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, aku minta kepada Bapa, datang seorang penolong yang lain. Dia akan memuliakan aku sepanjang masa. Ya, siapakah nabi yang memuliakan beliau? Dan siapakah umat yang memuliakan semua para nabi? Justru Andalah yang mengutuk dia. Siapakah bosnya pengutuk ini? Ya, baca tulisan Paulus. Bagaimana dia menyalip, membuat surat mengutuk Paulus dengan tidak manusiawi begitu. Demi apa? Dijadikan tumbal menembus dosa. Gak ada istilahnya Nabi Muhammad mengajarkan tumbal menebus dosa. Gak ada itu. Jadi kita, kalau memang Anda ilmunya, doktrin akutnya begitu dari bapak-bapak gereja, ya monggo saja. Tapi Anda kalah dalam berargumentasi, dan Anda kalah dalam pembuktian di lapangan data dan fakta. Itu di mana? Anda omong ini di mana? Apa itu? Lihatnya, bacanya dari mana ini? Anda omong bahwa apa, aku akan minta kepada Bapak? Oke. Oh, nggak tahu ya. Ya, kadang kalian baca nih, kadang bilang kalian, tapi sebenarnya tidak ada di situ, hanya ditambah-tambahin lah gitu. Loh, nggak boleh nambah-nambah. Nah, masa? Bukanlah. Coba baca di Matius, Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 16, 17. Ya, Yohanes 14, 16, 17. Oh, ya. Ya kagak mungkin lah aku berani nambah-nambah, bro. Umat Islam itu pantang nambah-nambah. Nggak boleh nambah-nambah. Jangan nambah, dibaca apa adanya. Lu nggak setuju kok, apalagi kita nambah. Makanya kami Muslim itu sebelum naik ke sini itu kita baca dulu, pelajari dulu, dipakai berargumentasi. Supaya kita jauh dari penistaan, jauh dari ngarang-ngarang. Ya, halo Bang. Ya. Ini ada ayat Yohanes itu merujuk kepada siapa? Kenapa? Jadi maksud Abang, Yesus omong akan memberikan penolong tuh maksudnya Ya makanya Anda dulu dong yang jawab. Di situ kan ada seorang iya, saya maksud saya kan, Anda kan pasti sudah baca, ya toh. Pasti sudah tahu nih, ini maksudnya gimana, ke siapa, ya kan? Jadi Anda nggak tahu, saya yang ngajarin Anda nih. Bukan, saya bukan nggak tahu, tapi saya cuma tanya. Pemahaman Iya, kamu. berarti Anda bertanya, berarti saya Anda nggak tahu dong. Begitu. Kalau saya ngomong, nanti kamu paksain gitu. Ngomong dulu, nggak apa-apa, ayo. Berarti Anda bertanya, berarti Anda nggak tahu. Saya kasih tahu. Anda kan yang memberitahu, Anda yang memberitahu saya. Ya udah, ini saya mau kasih tahu. Iya, coba. Ya baik. Di situ Yesus sebagai seorang nabi nih, ya, untuk Bani Israel. Tuhan. Taruh diam dulu kalau nanya. Oh iya. Ya, beliau itu mengajar kepada Bani Israel sebanyak 3 tahun setengah. Jangan begitu. Jangan inilah ayat yang tadi aja, jangan putar-putar lah. Ya ini makanya saya jelaskan dulu. Ya gitu langsung ya. itu sudah ya, intinya saja supaya cepat kita. Ya udah, kamu aja yang ngomong, saya diam dulu. Maksudnya saya ngomong, kamu ngomong yang tadi yang Ya ini lagi saya mau memberitahu kepada Anda kronologisnya seperti apa, kan begitu.
Ya sudah, itu. Ya jelas di dalam Al-Quran itu sesudah Nabi Isa alaihissalam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu, ajaran Nabi Muhammad itu memuliakan semua para nabi. Kalau Nabi persingkat ya. Jadi sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran itu sempurna sudah. Kemudian Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Karena nabi-nabi sebelumnya itu nabi-nabi lokal pada kaumnya saja. Nah itu kalau mau jawab singkatnya. Oke, sudah Bang. Kalau ya saya sudah jawab, menurut Anda siapa sesudah Yesus? Silakan gantian. Di situ, halo Bang, ayat 16 itu jelas ya. Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa untuk apa? Kasih satu penolong ya. Iya kan? Di apa? 16 Ya, itu. siapa? Siapa? Halo? Siapa sesudah Yesus siapa? Dengar ya. Iya. Di ayat ini Yohanes 14 ayat 16 itu kan Yesus bilang dia akan meminta kepada Bapa, betul nggak? Seorang penolong, siapa orang itu? Iya, dengar, iya makanya. Itu, iya, cuman iya atau tidak aja. Iya, siapa? Terus di ayat 17, Bang, ayat 17-nya dibaca. Yaitu roh kebenaran. Itu Muhammad roh. Itu seorang dulu 16 dulu seorang. Kok pindah ke seorang? Ada kata orang loh itu. Itu kan mengingkari datanya Bang nih. harus rujuk di jangan Bang, gimana lari ke Bang? belakang. Makanya Baca dulu, jangan kamu kode. sama kami beda. Sekarang Anda sebutkan siapa orang itu dulu. Siapa? Ya itu roh, Bang. Orang kok roh? Orang kok roh? Roh lah. Baca baik. Kan baik. sudah dijelaskan Saya baca. di 17-nya. Kamu kok Bible kau lawan pula bro? Janganlah kau lawan Bible. Yang dengerin saya bacakan ya. Jangan Bible kau lawan. Ini sebanyak teman-teman kita Kristen ini ya. Musuhnya adalah Bible-nya sendiri gitu loh, nggak mau jujur. Kenapa? Iya, Karena sudah, karena Matius udah terakut Abang ini pola pikirnya mandak. Saya baca ya bro ya. Nih dengerin. Abang memaksakan untuk abang pun pemahaman. Saya harus percaya gimana Bang? Itu tidak bisa. Ini datanya jelas Tidak, Bang. tertulis. Saya baca ya. Aduh, Abang. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang ini, dengerin dulu. Seorang ini adalah monyet atau orang? Iya Bang. Kata seorang ini dia monyet atau orang? Si orang. Orang ya. Pertanyaan orang ini siapa? Orang ini siapa? Iya. Macet. Iya si orang itu ya orang lah masa Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Si orang itu kan roh Bang. Nanti dia tidak akan diterima di dunia. Tapi kamu mengenal dia. Kamu itu yang percaya kepada Yesus yang akan mengenal roh itu Bang. Bro, banyak yang monitor lo, malu lo cara lu bicara lo. Bukan Abang. Karena Abang dengar kata seorang, Abang langsung stuck di situ. Oh dia harus orang supaya bisa kayak Muhammad. Bukan Bang. Enggak, ini kan ada dua nih di sini. Bukan Bang. Dengerin Abang dulu ya. Kamu ini saya tanya, kamu nggak jawab. Kau tanya aku, saya jawab. Kenapa kau takut? Bukan Kenapa kau takut, tapi si orang itu bukan dia orang, tapi di ayat jadi bawahnya seorang itu bukan di orang, ayat tapi 17, ayat Abang baca 17-nya dulu Bang. Oke, dengerin ya. Jadi seorang itu bukan orang tapi monyet ya. Terserah. jangan nangis. Pemahaman kamu orang itu monyet ya terserah kamu. Ya, jadi makanya kalau orang itu orang, siapa orang itu? Ayo. Si orang. Ayo, kalau nggak mau sebut nama orang itu saya ganti pakai monyet nih. Gimana? Abang, bukan masalah roh, itu dia bukan orang. Jangan dulu ngomongin Kita roh, manusia, ini ngomongin orang kita dulu. punya roh Bang. Ya orang itu siapa? Ya roh itu Bang. Oh jadi orang itu adalah roh. Ya, Begitu. datang sebagai bentuk roh, begitu Bang. Sejak kapan ada orang Sejak Berbentuknya dia kapan bukan ada orang kayak kamu dan saya bukan, tapi dia bentuknya roh Bang. Dan dengerin dulu ya, bro. Sejak kapan ada orang berbentuk roh saja? Hai, sejak kamu tidak bilang maksudnya sudahlah. Orang kok roh kok dibeli dikasih dianggap orang gimana sih?
Kamu Ya, ini, itu kan dalam bentuknya. kamu ini lagi sakit ya bang ya? Kamu yang pola pikirnya kamu nggak masuk. Ini seorang loh bang. Saya ulang sekali lagi bang. Kata seorang ini A orang, B motor. Jawab. Kata seorang ini adalah A orang, B motor. Jawab. Kusiksa kau di sini supaya akalmu berfungsi. Jangan lompat ke 17 dulu. Ya, tapi abang lihat dulu, apakah orang itu bisa menyertai? Apakah dia akan kirim orang untuk menyertai? Dia bisa Ya, sertai orang itu selama-lamanya. Orang ini siapa? Ya itu. Orang ini siapa? Ya sebetulnya namanya. Itu coba abang lihat di teks asli dulu. Loh, emang lu bisa baca original teks? Ya bukan, kalau lu apa bisa gak? Kenapa lu nyuruh saya? Ya bisa Kalau gak? yang baca, kalau lu yang baca original teks baru kau pakai menjawab. Apa? Mulai lagi nih kacau di Kristen. Dan Bisa memang begitu, pada, Bang. kenapa sih? Dengar, ya. Kenapa kalian pada belum semua sih? Lu baca 15-nya bang. Ya udah baca, kau yang baca. Kau baca 19 perikop baru kau jawab siapa orang ini. Kusiksa kau di sini. Siapa orang ini? Sebutlah, nggak berani bilang aja Paulus. Kenapa sih? Takut amat. Orang kok. Supaya dia Orang ini loh. Sebut dulu orang selama-lamanya. dalam 13-nya. Kamu lu bisa paham nggak? Sebut Orang dulu bisa nama orang itu siapa. selama-lamanya itu gimana? Kita ke-17. Itu yang Orang itu bukan motor, bukan nyomot. Ayo malu nih ya. Kalau gua malu gua kalau begini benar malu. Ini Ayo barang nih. siapa orang itu dulu? Ngomong dulu. Siapa orang itu? Siapa Abang, orang itu? umur manusia ini berapa tahun kira-kira coba? Gak usah lah kau pindah topik malu. Kan kamu bilang saya orang, terus kamu ngotot harus orang, toh? Ya sesudah Yesus kan ada orang. Hidup Ada berapa orang lama? yang dia. Hah? Yesus berkata, sesudah aku ada orang. Iya, terus itu orang tuh bisa Ya orang itu selama-lamanya. siapa? Saya tanya kamu loh. Saya yang nanya kamu loh. Siapa orang itu? Aduh, nggak bisa diskusi ini. Lewat dulu nih Victor jadi kenal. Udah Diam, nggak bisa diam. diskusi. Kamu memalukan orang Bapahinemu. Kristen. Matius sebentar dulu ya dek ya. Inilah teman-teman yang saya maksud. Mereka ini sebenarnya ya akal sehatnya itu dikunci dengan sibilisis dan satu komando dari pendetanya bahwa kalau kau debat sama umat Islam kamu harus memperbotol dirimu dengan doktrin yang kami berikan. Lawanlah Bible itu sesuai dengan doktrin. Pokoknya jangan menanggapi yang mudah ditanggapi, tapi tanggapilah dengan berbagai cara. Lawan itu data. Karena musuh terberat Anda sebenarnya itu adalah Bible itu sendiri. Itu musuh Anda, bukan kami. Anda bertanya kepada saya jawab singkat. Poinnya sangat jelas, saya menyebut nama. Dan tidak bisa dibantah kenyataannya bahwa sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Quran memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan di surah An-Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dimetongin. Ya, yang mengalami musibah tragis terkutuk itu adalah orang yang diserupakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Yesus mengajar berapa tahun sih? 3,5 tahun. Apa cukup? Kagak. Makanya dia berkata, sesudahku ada seorang penolong. Coba bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW mentok di Nabi Isa alaihissalam, apa yang kami lakukan umat manusia di muka bumi ini? Hukum apa yang berlaku? Ini saya harus jujur di sini ya.
Hukum apa yang bisa kita berlakukan kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis? Bagaimana cara Anda kawin? Kalau di Islam bagaimana cara Anda nikah? Anda akan zina seumur hidup. Tidak ada hukumnya. Hanya di Islam. Bagaimana Anda bisa berjual beli? Bagaimana Anda bisa hubungan sosial, hablum minan nas? Bagaimana cara Anda mau beribadah? Bagaimana caranya Anda berbagi sesama, terutama dalam hal zakat dan seterusnya? Justru Islamlah datang melengkapi, karena memang nabi-nabi sebelumnya itu untuk kaumnya. Terus kemudian tidak ada Islam, kita wajib dengan hukum Taurat. Celakalah kita semua. Kenapa celakanya? Ya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kita harus menjadi Bani Israel dulu. Kita harus menjadi Yudaism dulu. Beratnya dia. Kenapa berat? Ya, perdagangan mampet, terutama di sektor perikanan. Kenapa cumi, udang, belut yang tidak bersisik itu nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Bagaimana perdagangan perikanan? Jadi nggak sesuai dengan kemajuan yang akan datang. Jadi memang waktu itu teman-teman, kaum Bani Israel ini memang orangnya agak sedikit tegar tengkuk, makanya diberikan hukum yang berat. Tapi mereka sanggup karena saking kesombongannya, diberilah hukum yang berat. Istri lagi dapat misalnya ya, istri dapat, mereka itu nggak boleh ditemanin tidur. Mereka dibuatkan kamar khusus karena dianggap menajiskan dan harus dipotong merpati dan seterusnya. Banyak sekali larangan-larangan di hukum Taurat itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Islam, Nabi Muhammad SAW ya bisa mengakomodir semua dan tidak pernah ditelan oleh zaman. Dan justru zaman inilah, apapun perkembangan itu, apapun itu, penemu-penemu baik dari segi kesehatan, dari segi kedokteran, dari segi embriologi, dari segi penemuan baik di atas, di bawah laut, di daratan, di atas langit sana, itu penemu-penemu itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ada nggak yang berkesesuaian dengan kitab sebelumnya? Nggak ada. Teori Big Bang misalnya, ada gunung berapi di bawah laut, pertemuan dua air di lautan. Ada nggak? Nggak ada. Bagaimana jasad Fir'aun ditemukan dan seterusnya itu. Nah, jelas di situ. Begitu juga di Al-Quran. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesudah aku akan datang seorang nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada identiknya begitu. Nah di situ nanti kalau ke-17-nya, nah ini langsung dia ke-17, dia larinya katanya Roh Kudus, nenek Mukiper. Penjelasan di 17-nya itu, ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam dalam diri kamu. Maksudnya roh kebenaran itu adalah ajarannya. Ya berbentuk firman itu, ya kitab sucinya itu. Masa roh adalah orang? Ya kalau roh adalah orang, boleh juga sih Anda boleh bermanuver, bisa dibetulkan tergantung cara berargumentasinya begitu. Yang jelas ini ajaran yang memuliakan semua para nabi gitu. Ya inilah ya teman-teman yang saya sayangkan, orang-orang gak punya ilmu coba-coba nekat naik. Yang begini memalukan begitu. Jadi kalian semua sebagai umat Islam banggalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran semua para nabi kita muliakan. Siapakah yang tidak memuliakan? Justru siapa? Justru ada seorang mantan nabi, tadinya bernama Saulus, hidup sejaman gak pernah ketemu so akrab, malah dia adalah musuh buyutan, ya pengikut Yesus.
mereka aniaya dan mereka bunuh. Bahkan misi perjalanannya ke Damsyik, mereka misi untuk membunuh murid-murid. Siapa orang ini? Saulus yang mantan nabi berganti nama menjadi Paulus. Ya, berganti Paulus namanya. Dia dibutakan matanya, kemudian rebah ke tanah. Terus berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, dia bertanya, dia langsung menjawab sendiri. Adalah suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Klop ini barang. Wah, ketemu nih orang ini. Habis itu dia buat surat. Dia buat surat. Suratnya cenderung ke Yesus, terutama di Roma 14 nomor 9, Galatia 3 nomor 13, bekerja sama dengan asistennya Kisah 2 nomor 32. Kenapa demikian? Ya, dia matikan seseorang di tiang salib, kemudian dia hidupkan menjadi Tuhan. Sekali lagi ya, dia matikan seseorang, kemudian naikkan menjadi Tuhan. Ya, jadi sesudah Yesus, siapakah yang mengutuk Yesus dan siapakah yang memuliakan Yesus? Ini dulu kita bahas teman-teman ya. Naikin oteng gimana sih? Kalau nggak ada gimana ya? Mau dinaikin kalau nggak ada. Silakan Pak Ugu. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. gini, cuma menjelaskan tentang Roh Kudus itu seorang sepatutnya dia seorang manusia, bukannya Roh Kudus. Nah, gitu. Maksudnya gini nih Bang. Seorang manusia bermaksud dia akan datang seorang manusia, bukannya seorang Roh Kudus. Kalau seorang Roh Kudus yang menyertai Anda selamanya, bayangkan berapa jutaan triliunan umat Kristen ini, kalau seorang demi seorang itu ada Roh Kudusnya sendiri, itu berapa orang sudah? Ya Bang. Ya, saya udah bilang tadi Bang, musuh mereka adalah Bibelnya sendiri. Dan lagi Bang Andi, kenapa Allah mengambil masa sehingga 500 tahun setelah itu baru menurunkan Nabi Muhammad SAW? Masa patra Bang, bahasa Sangga gak enak masa patra. Ya. Maksudnya setelah 500 tahun baru Nabi Muhammad datang untuk menegakkan Iya, kekosongan kenabian ya. Betul. Ya, maksudnya Allah di situ menampakkan kepada Kristen semua apa ulah-ulah nabi palsu itu di situ, tapi mereka masih tidak sadar. 500 tahun Allah memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, dan itu jelas nabi palsu itu berulah di situ sehingga 500 tahun. Takkan itu pun mereka tidak paham, gitu. Jadi bagi saya pun minim dalam agama, tapi secara logikanya kita boleh pikir Allah mengetahui segalanya dan dia bisa maksudnya mengatur segala itu dengan cara supaya manusia itu sadar atau tidak. Tapi manusia ini sekarang kayaknya modal imani saja itu masalah. Gitu. Jadi itu aja Bang, mungkin baik kalau ada oten naikin oten, aku diturunin aja Bang. Cuma itu aja aku mau minta penjelasannya gitu. Bang ini di mana nih Bang? Malaysia apa? Malaysia Bang, Malaysia. Oh, tapi bahasa Melayu Indonesianya bagus loh. Ya, kita kan di Kepulauan Borneo Bang, jadi maksudnya ya bahasanya itu lebih kurang sama. Lagipun ya apa salahnya dalam lintas agama ini, ya kita saling kongsi logika itu ya biasa aja, santai aja gitu. Makanya itu Kristen kalau ditanya sesudah Yesus siapa? Ya, masalahnya itu nggak mau dia menjawab. Nggak mau. Sebab Yesus itu membuatkan, memberitahu kepada sahabatnya, para muridnya, setelah aku, maksudnya setelah kepergian dia, ada yang akan mengaku sebagai Kristus gitu, seperti dia.
bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yesus. Itu bagi oten-oten semua yang mendengar, pikir sendiri. Jangan didoktrinkan oleh dogma itu. Ada aneh. Aneh itu. Bentar. Pasang apa? Songkap. Pasang handset. Aneh lagi makan. Makan apa aneh? Terlalu. Maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu. Ibu Dami Kristen dia. Aduh. Kristen. Ini Abai double suaranya Abai. Ya, maaf. Sebelum kita bicara harus kenalkan dulu agamanya dulu, baru kita bicara lah. Abai ini agama apa? Abai agamanya Islam dari Timor Leste, Bang. Oh, Timor Leste, Masya Allah. Ya satu Kristen di sini. Agamanya Islam. Aduh, dia nggak denger cerita nih. Abai double suaranya Abai. Abai double suaranya, saya mute dulu ya Abai ya. Oke, Bang. Ya. Double gitu, sangat mengganggu sekali. Gimana kabar Ani? Baik, mau makan tadi sih. Oh, makan aja dulu Ani. Beli pecel aku nih. Di mute aja dulu. Iya. Belum makan jadinya. Udah kubungkus lagi. Ya, Belum habisin dicampur. aja dulu Ani. Saya nunggu juga Bang Juma ada tamu. Habisin aja dulu. Saya kan nggak pernah maksa orang. Iya, makan itu harus loh. Iya sih, udah jam berapa nih? Kalian nggak makan? Kalian nggak makan siang? Saya kalau siang jarang makan Ani. Harus makan siang lah kalau siang. Karena kan kerja. Udah sarapan tadi, jadi nanti makannya itu sore. Menjaga postur, menjaga perut biar nggak gendut. Iya, aku udah gendut perutku ini. Oke, maaf, saya ada satu permintaan untuk saudara kita dari Kristen. Saya ada satu pertanyaan dulu. Coba dengerin Ani. Apa itu? Coba dia dengerin dulu. Ya, saya ada satu pertanyaan untuk saudara kita orang Kristen. Ya, boleh bisa dengar? Dengar. Silakan itu. Terusin. Silakan. Oke. Kalau- double. kalau menurut- apa kalau- double? Ya, sudah. Ada ehonya. Cek. Udah. Kalau dia ngomong dulu itu biar nggak Udah dengar ya? Kuat iya ya udah. Tes. Silakan Abang. Oke, saya ada pertanyaan begitu. Kalau menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan sebelum dan setelah. Ya, dan permintaan saya hari ini ya, Tuhan Yesus sebagai tetap Tuhan, ya begitu, sebagai tetap Tuhan. Dan kalau dunia ini tanpa Tuhan hari ini, tanpa Tuhan seperti Yesus itu sekarang di mana? Dan kalau sekarang kalau realitas sekarang, kalau orang Kristen tidak tahu dan tidak tahu beradanya Yesus sekarang. Udah saya paham. Nanti saya terjemahkan. Ani, Yesus itu selama di bumi dia Tuhan kah? Dan Yesus sekarang ada di mana? Itu Ani. Yes. Oke. Di bumi Yesus gelarnya tetap Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Belum lahir, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang berseru. Lalu sekarang Yesus di mana? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Nah itu dia. Makanya kenapa kau abai meninggalkan Yesus? Sungguh malang nasibmu. Nanti kelak dia yang datang di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi.
Gak tahu kau ayat ini, makanya kau tinggalkan Yesus. Sungguh kasihanlah dirimu, sayang. Yesus nanti yang datang membangkitkan orang di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Ayo. Silakan. Oke, sudah. Iya. Ya, oke. Tapi realitasnya sekarang Yesus ini di mana tidak ada yang tahu. Masa dunia sekarang seluruh umat manusia ini sekarang zaman sekarang ini tanpa Tuhan kok. Dunia ini di tangannya siapa sekarang dengan umat manusia seluruh dunia ini. Kalau Tuhannya sekarang di mana tidak ada yang tahu pun. Ya. Kenapa itu? Ya, lanjut. Si Abai kok tungkik kali, Mbak Abai? Kanda Ibu Darnik bilang, Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di sorga. Ada ayatnya, bukan congor. Lalu malaikat juga mengatakan, sewaktu Maria mau melihat Yesus ke buku kubur, untuk apa kalian datang ke sini mau melihat Yesus? Yesus yang mau kalian lihat itu sudah berangkat ke surga dan akan datang kembali seperti engkau melihat dia datang dari surga, katanya. Sekarang Yesus di surga, makanya kita sekarang berdoa kepadanya. Dia sudah kembali. Tunggu. Dia sekarang sudah kembali ke asalnya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Sebelum menjadi manusia ya, Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Setelah dia menjadi manusia, firman Elohim ini menjadi manusia turun ke bumi, jadilah Yesus. Makanya di bumi dia berkuasa, menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati, pendarahan 16 tahun berdarah-darah perempuan itu, jubahnya disentuh saja sembuh, air menjadi anggur berapa bakul berapa baskom itu ya, air waktu pesta di Kanaan itu. Lalu orang yang lumpuh bisa berjalan, ya, orang yang kerasukan setan disembuhkan. Itu kuasanya sewaktu dia berada di bumi. Sekarang di mana dia? Dia mati, hidup kembali dan naik ke surga, disaksikan oleh muridnya. Kan sewaktu Yesus naik ke surga, yang melihat banyak loh. Muridnya yang 12, Yusuf dan Maria, dan orang-orang yang sudah percaya pada dia pada saat itu. Ada sekitar 500 orang. Ada ditulis di dalam Alkitab. Dia sekarang berkuasa di surga dan akan datang kembali untuk mengadili manusia, seluruh manusia. Halo, itu tinggalkan Yesus. Gitu Abai. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah. Sudah. Ya. Masa Tritunggal itu sekarang bersama semuanya berada di surga? Ayatnya di mana? Belajar di mana kalau Tritunggal itu sekarang bersama kumpul di surga tuh? Ini ya. Coba baca dulu ayat. Yohanes 1. Oke. Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman Elohim. Elohim dia sebelum jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 kita baca ya. Ini dia. Ya. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bayangkan itu, sebelum Yohanes ada, Yesus sudah ada. Itulah dia, Elohim itu. Turun ke bumi siapa? Firman Elohim menjadi manusia. Apa misinya datang ke bumi? Untuk misi penyelamatan dunia. Oke. Waduh, turun dia nggak apa-apa. Bu Darni kok sepertinya ini Bu Darni ini terlalu terinspirasi doktrin yang bersumber dari Roma.
Karena ada Tuhan Sang Pencipta itu turun ke bumi, sebagaimana kisah atau cerita atau kepercayaan Romawi itu ada dewa-dewa menjelma, ada penjelmaan di sana begitu. Karena kalau tidak ada penjelmaan, nggak dilihat dengan kasat mata, ya, yang mereka sembah itu dianggap tidak ada. Jadi harus ada gambarannya. Nah, itulah kepercayaan zaman dulu, peradaban kuno oleh Romawi kuno gitu loh, Bu Darni. Sekali lagi saya ulang ya, mereka ini Bu Darni, kalau tidak dilihat itu barang, dia nggak percaya. Ya, jadi kalau nggak dilihat itu bentuknya Tuhan, dia nggak percaya kalau pernah ada Tuhan. Ini kan doktrinnya Bu Darni. Betul apa betul Bu Darni seperti itu? Silakan. Ya, kalau betul ya nggak apa-apa. Artinya apa? Ya, pola ini memang dibangun dari Romawi. Kebetulan Romawi ini yang menjajah daerahnya Yesus. Ya, hadiah apa yang mau dibawa setelah dia menjajah? Ya, pulanglah. Menyusun ini diprakarsai beberapa bapak-bapak gereja. Di kanon yang mana yang cocok dengan budaya Romawi. Bahkan kan dikonsilikan, rapat akbar, seminar akbar begitu. Ya, diputuskanlah, ya Tuhan Yesus sebagian daripada Tuhan, bagian daripada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi Bu Darni ini sebagai Kristen tuh dia nggak percaya Tuhan itu harus pernah ada di bumi dilihat manusia. Kalau nggak ada Tuhan dia. Itu kira-kira. Ini ilmu baru yang saya berikan kepada kawan-kawan semua. Bahwa kalau kita mau percaya ada Sang Pencipta itu, ya lihat aja ciptaannya yang begitu dahsyat, teratur semua ya. Susunan langit, bagaimana matahari dan bulan. Ini yang ngatur semuanya siapa? Ya pasti ada yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa membuat seperti itu. Bahkan kita manusia ini diciptakan secara proporsional, diberi akal sempurna ciptaannya manusia ini, kiri kanan semua. Jelmaan Tuhan turun ke bumi. Itu kira-kira. Ini ajaran para nabi enggak? Nabi Musa alaihissalam enggak pernah mengajarkan demikian. Nah, inilah makanya Bibelnya Bodar itu berbahasa Yunani. Ya berbahasa Yunani lah. Terutama yang paling prinsipil di sinilah momentumnya, bahwa kalau hal ini enggak ada Kristen, yaitu ada orang mati di tiang salib menebus dosa mereka. Jujur saja lah. Jadi Kristen itu Bu Darni tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Sebenarnya kiblatnya atau sumber Kristen itu, mohon maaf, pertama kali nongol di Antioquia. Di sana Paulus setahun lamanya. Disitulah pertama kali disebut Kristen. Itu juga ejekan Kristen itu. Kristen itu bukan artinya pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus kok. Di Antioquia itu Yesus nggak ada. Ya, di Antioquia itu Yesus nggak ada. Yang ada di sana itu Barnabas, Paulus, dan beberapa murid-murid. Orang-orang yang ada di Turki. Itu Turki udah ke Eropaan, teman-teman. Anda boleh buka map di mana sih itu Antioquia. Orang Turki paham lah. Kalau memang ini barang bisa terlalu dipercaya, ya siaralah ke sana sebenarnya. Maksudnya itu caranya ke Turki, ke Antioquia. Disinilah agama saya mulai nongol. Mestinya jangan ke Yerusalem. Apain coba? Esra Soru, semua sih ngapain ke sana? Di sana tempat pembunuhan orang. Di sana kamu dieksekusi. Di sana kamu diludahi.
Yang menyambut Anda kalau ke sana itu pemandu wisata. Mereka menganggap Anda datang ya wisata, yang nak menambah devisa. Tapi dalam hati mereka, lu siapa sih lu kemarin? Di sini nggak ada hubungannya dengan kepercayaan lu. Di sini tauhid semua lu di sini. Ya mestinya teman-teman Bu Darni kalau mau siaran nih, mestinya ke Antioquia. Carilah itu Antioquia. Disitulah pertama kali disebut murid pengikut Paulus itu dan Barnabas disebut Kristen. Jadi tempat lahirnya Kristen teman-teman di mana? Saya ulang kembali nih teman-teman. Nah, lu harus belajar nih. Tempat lahirnya Kristen A, Yerusalem, B, Antioquia. Benar nih, tempat lahirnya Kristen A, Yerusalem, B, Antioquia. Ya, waktu murid-murid Yesus orang Yahudi, kan ada orang Kristen Yahudi 2%. Enggak, Gimana tempat sih? lahirnya pertama kali Enggak tahu kah? Bang Handi, awal pertama kali Kristen itu di Arab, ya kan? Di Arab abad pertama Kristen lebih dahulu daripada Islam. Islam abad ke-7. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu pertanyaan Ya saya. udah. Pertama Tapi nama kali, Kristen disebut di Antioquia. Ya, Antioquia dong. Itu ejekan. Iya, Tapi kami sudah murid Yesus. Kami udah murid Yesus melalui murid-muridnya yang 12 itu, Hawariunnya yang 12 itu. Itu dia. Makanya tulisan di sini pun Kristen itu ada di masa Yesus. Karena kami Kristen itu artinya pengikut Yesus. Itu artinya. Tadi Karena Kristen kami artinya- pengikut Yesus, tadi Kristen maka artinya dibuatlah apa? agama. Benar, Sebentar. Kristen artinya pengikut Yesus. Salah. Ya itu artinya Kristen. Jadi karena Indonesia meminta harus didaftarkan agama itu ke pemerintahan, maka dibuatlah juga Kristen. Kristen itu sebenarnya itu pengikut Yesus. Itu bukan nama agama Kristen itu. Tapi kalau sudah dikatakan Kristus, dia sudah pengikut Isa Al-Masih, pengikut Tuhan Yesus. Nah itu. Bu Darni, melalui 12 Darni, rasul. kita pakai data Dan aja deh. tunggu dulu, di luar dari 12 rasul ada 70. Di luar dari 70 ribuan ada sampai ke Medan, ke Pancur Batu. coba Ibu Jadi, Bu Darni daripada kemana-mana, coba Ibu baca deh KPR 1126. Iya, pengejekan itu Kristen Enggak, di Antioquia, tahu aku. Ya, jadi di mana pertanyaannya, di manakah pertama kali murid-murid itu disebut Kristen? Di mana? Iya, di Antioquia waktu Nah. diejek. Tapi sebelum diejek, pengikut Yesus tidak ada Kristen, pengikut Kagak Yesus ada. namanya juga Istilah. pengikut. Kami kan pengikut Yesus. Murid-muridnya saya- pengikut Yesus. Yang saya tanya, Gimana sih? istilah Kristen ini pertama kali ada di mana? Di Antioquia waktu iya. pengejekan. Jadi, jadi Kristen itu bukan artinya pengikut Yesus. Itulah kalian guru-guru palsu Bang. Katanya tadi bilang udah ejekan. dibilang, Katanya udah tadi dibilang bilang ejekan. Kristen. Arti Kristen itu pengikut Yesus. Ya, Itu dia Terus artinya. pertama kali Kristen nongol itu artinya apa di Antioquia? Iya, karena diejek pengikut Yesus ini, maka Ejekan. dikatakanlah Kristen. Itu dia. Saya ulang kembali ya. Bentar ya, aku ambil dulu Alkitabku. Iya, dulu, Bentar, Bu Darni. aku ambil Alkitab. Iya, Bentar, aku ambil. ambil Alkitabku. Jadi setahun lamanya di sana teman-teman. Ya, murid-murid yang ada di sana itu Paulus, nggak ada Yesus. Jadi yang ada di sana itu mengajar Paulus. Setahun lamanya di sana, disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Siapakah murid-murid? Ya murid-muridnya Paulus. Jadi Kristen ini artinya pengikut Paulus. Karena tidak ada Yesus di situ. Malah jadi ojek gitu loh. Susah amat jujurnya ya. Yesus nggak ada ke Antioquia. Bagaimana mungkin Paulus bersama orang-orang disebut pengikut Andi Selebes? Kepala saya nggak ada di situ. Oke Bang Handi, ini dia. Kristen adalah sebutan bagi pengikut agama Kristen yang berpusat pada ajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Inilah
istilah Kristen pertama kali muncul di Antioquia untuk merujuk pada pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus itu yang diejek. Berarti Kristen sudah ada selama abad pertama. Di Antioquia itu, benar saya tanya, di Antioquia itu yang ada di situ Paulus dan Yesus. Siapa yang diejek di situ? Kan pengikut Yesus kan? Saya ulang kembali, benar nih. Di situ di Antioquia, murid-murid bersama siapa? Yesus dan Paulus. Iya, di 1 Korintus itu Paulus. Jadi Paulus Iya kan? itu, bukan Yesus. Iya, itu ada kan mulai dari murid itu, dari atas, dari orang Yahudi, murid Yesus. Murid-murid. Yang ke-12, 70 dan ribuan. Dan lanjut, dan sampai ke situ. Dengan turun bahasa, temurun itu. dengan bahasa sederhana nih ya. Di Antioquia itu, di situ setahun lamanya. Murid-murid ini nama gurunya siapa di Antioquia? Siapa gurunya murid-murid ini? Paulus. Enggak ada Yesus, Enggak apa-apa, Yesus kan di situ. Paulus kan yang dipilih Yesus. Gimana sih Udah Bang jelas Andi? ya. Jadi guru murid-murid di Antioquia adalah Paulus. Bang Handi, orang Kristen adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat yang Jangan diutus pindah dulu untuk ke menebus sana. dosa manusia. Itulah Benar. makanya diejek di Antioquia itu. Nah, itu. Yesus tidak ada di Antioquia. Yang ada adalah Paulus. Gimana sih benar nih? Saya ulang ya. Itu Paulus lah, gantian. Di Kisah 11:26 itu Paulus lah di situ menjadi bos. Paulus lah di situ yang menjadi memegang komando. Paulus lah di situ menjadi guru bersama murid-muridnya. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Iya. Artinya Kristen ini di situ ya pengikut bos, pengikut guru. Siapa gurunya? Ya Paulus. Clear. Salah. Itulah Bang Handi nih. Aduh. Intinya Kristen adalah sebutan bagi individu yang percaya pada Yesus Kristus dan pengikut ajarannya, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Itu makanya diejek di Antioquia. Paulus ini adalah sahabat karib Petrus, murid Yesus. Gimana sih? Berhubungan Oke, semuanya apa-apa. itu. Biar nggak stuck di sini. Habis dari Antioquia itu ajaran ini kembali ke tempat lahirnya Yesus atau dia ke Roma? Ke Roma. Ke Roma. Kenapa nggak balik ke Yesus, tempat lahirnya Yesus? Ya, dia kan memang menginjil, digunakan Yesus dia kan untuk mengabarkan Injil ke segala bangsa katanya. Kenapa dia Makanya luar berbahasa biasa Paulus itu. Kenapa nggak berbahasa Yesus? Kenapa berbahasa Romawi? Iya, berbahasa Yunani dia. Ya artinya Kan dia ini kesana. memang berbau, ini Kan memang dia kesana. ajarannya, kami benar nih. Memang ini ajarannya berbau Yunani, Iya. benar nih. Nggak pasti berbau Iya. Yunani gitu. Kemudian ya, mari kita cek. Jadi berkembanglah di sana, ya pertama kali kan semua Katolik atas intervensi dari penguasa Konstantinopel. Siapapun yang melawan, ya keputusan Konsili 325 selesai hidupmu. Dari situ kan banyak korban, benar nih. Ingat sejarah lah ya. Jadi agama ini, kepercayaan ini itu dari awal itu pemaksaan, otoriter. Raja Konstantinopel ini, siapa yang tidak setuju dengan kesimpulan Konsili 325 selesai hidup lu? Siapa yang setuju makmur hidup lu? Setuju benar nih? Iya, di mana-mana kalau mayoritas ya begitu. Ya pemaksaan. Karena untuk kebenaran kan gitu. Makanya ada neraka dan surga. Ibu Darni pernah membaca nggak Apa? kesimpulan Imam Konsili 325? Apa isinya? Tinggal baca, diambil di Ya, Google. isinya kurang lebih begini. Hanya ada satu Bapa saja dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Dan seterusnya Yes. ke bawah. Roh Kudus belum nongol tuh. Roh Kudus pneuma, ya itu belum ada Iya. di situ.
Nah, nanti di 381 Kalsedon baru ada Trinitas. Jadi pertama itu dulu Trinitas, Roh Kudus belum nongol. Iya. Nah, nanti 381 baru ada Trinitas nongol di sana. Tadinya Dwi. Bapak Putra dulu gitu. Ini konsep dari mana? Konsep ini lahir di Roma. Dan tidak ada Yesus memberi legi. Jual namanya. Yang dijual namanya sudah nggak ada. Dan tidak tersambung ke ajaran Yesus sebagaimana Yesus mengajari Bani Israel. Artinya apa? Boleh aku dulu? Oke. Tadi kan Bang Handi bilang konsep ini berasal dari Roma. Nah, kenapa itu dikonsepkan, dikanonkan agar umat itu mengenal keberadaan, bagaimana keberadaan Elohim itu. Nah itu. Jadi tentu para bapak-bapak gereja itu mengkonsepkan agar Trinitas